Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA 1 Rongkop. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan jaringan komputer. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan pengenalan jaringan komputer secara umum, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis jaringan komputer dan internet. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan jenis-jenis jaringan. Berdasarkan cakupan geografis, jaringan komputer tergolong menjadi 4 jenis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Secara umum penggambaran jaringan LAN adalah seperti berikut. Jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dalam cakupan yang tidak terlalu jauh. Secara istilah, jaringan LAN atau Local Area Network adalah model jaringan komputer yang mencakup area lokal atau sempit seperti ruangan, rumah, gedung, dan sekolah. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan LAN, simak ilustrasi seperti berikut. Digambarkan suatu sekolah terdapat komputer server, komputer kepala sekolah, komputer TU, dan komputer yang ada di dalam ruang kelas atau laboratorium. Komputer-komputer ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, baik menggunakan media kabel maupun tanpa kabel. Hubungan komputer-komputer baik di dalam ruangan, gedung, rumah, atau sekolah, semua ini termasuk jaringan LAN yang ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 1 km. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Apa itu Metropolitan Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan MAN adalah sebagai berikut. Terlihat ada beberapa gedung yang memiliki jaringan LAN. Jaringan LAN yang ada pada gedung-gedung ini akan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hubungan jaringan antar gedung tersebut termasuk jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Secara istilah, jaringan MAN adalah komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu, seperti menghubungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Untuk memperdalam pemahaman kalian terkait jaringan MAN, simak ilustrasi sebagai berikut. Digambarkan suatu kota terdapat beberapa gedung sekolah. Di dalam gedung sekolah terdapat jaringan yang dinamakan jaringan LAN. Kemudian jaringan gedung tersebut akan saling terhubung ke jaringan dinas pendidikan. Hubungan antar jaringan gedung seperti ilustrasi termasuk jaringan MAN. Apapun itu ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang 100 km. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Wide Area Network atau WAN seperti terlihat pada gambar berikut. Terlihat ada beberapa jaringan LAN dan jaringan MAN. Hubungan beberapa jaringan LAN dan MAN ini termasuk jenis jaringan WAN. Tentunya cakupannya adalah lebih luas dibandingkan dengan jenis jaringan sebelumnya. Secara istilah, jaringan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terkait dengan jaringan WAN, simak ilustrasi sebagai berikut. Digambarkan ada negara A, negara B, dan benua X. Di dalam negara atau benua tersebut ada suatu jaringan komputer. Apabila jaringan antar negara atau benua ini saling terhubung, maka ini termasuk jenis jaringan WAN.
ditandai dengan luas cakupan atau jarak lebih dari 100 km. Yang keempat, ada internet. Pastinya kita tidak asing dengan istilah internet. Lalu, seperti apa penjelasan mengenai internet? Secara umum, internet adalah jaringan global yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang terhubung dengan sinyal internet. Kapanpun dan dimanapun kita dapat memanfaatkannya. Secara istilah, secara umum, internet adalah jaringan global yang dapat dimanfaatkan setiap orang yang terhubung dengan sinyal internet. Kapanpun dan dimanapun kita dapat memanfaatkannya. Secara istilah, internet yaitu interconnected network yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antara komputer secara global. Internet menggunakan sebuah protokol komunikasi yang sama, yaitu TCP/IP. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan internet. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir, dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Kali ini kita akan membahas internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya, jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta, dengan jaringan internet kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut dengan jaringan area luas. Pada awalnya, tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan dengan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik di tahun 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Internet dapat digambarkan seperti gambar berikut. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Hal ini ditunjukkan dengan garis merah yang diasumsikan sebagai label pada gambar di bawah ini. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut dengan IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public, karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Baik, selanjutnya kita membahas tentang konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel. Nah, ini kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twist pair. Meskipun demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau istilahnya wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet.
Berikut ini berbagai jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Di awal internet masuk di Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switched Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP, Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kbps. Maksimum hanya 56 kbps. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi bagaimana konektivitas internet menggunakan cara dial-up. Kemudian yang kedua adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama halnya dengan dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel seperti ditunjukkan pada gambar ini, tetapi yang membedakannya adalah jenis modemnya. Yang ketiga yaitu LAN, Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya adalah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet, menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Selanjutnya kita membahas konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama menggunakan GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini dipakai untuk transfer data, berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surat elektronik hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communication. Yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan, namun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Kemudian yang terakhir adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan dikomunikasikan kepada guru.